Banyak pebisnis punya produk bagus, visual oke, bahkan udah sempat punya rancangan positioning yang keren, tapi kok bisa bisnisnya tetap sepi, bahkan stuck? Itu karena mereka salah langkah dalam melakukan branding. Jadi yang namanya branding tentunya harus ada langkah-langkahnya, tahapannya, dan nggak semua pebisnis itu paham harus mulai dari mana sih branding itu. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana branding sesuai dengan langkah-langkahnya dan tahapan-tahapannya yang bisa kamu implementasikan di bisnis kamu. Nah sebelumnya mari kita coba definisikan dulu apa sih itu branding. Jadi kalau kita googling, branding adalah aktivitas strategis untuk membangun dan memperkuat citra sebuah brand agar mudah dikenali, memiliki persepsi positif, dan mampu membedakan diri dari kompetitor. Output dari proses branding adalah menciptakan persepsi positif di masyarakat. Dan yang perlu diketahui para pebisnis, yang namanya branding itu ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Jangka pendeknya seperti kamu mulai untuk bikin desain logo, kemasan, packaging, visual, identitas, nama, dan lain-lain. Tapi untuk jangka panjang, itu seperti dengan kita campaign komunikasi. Misalkan brand story, brand campaign, dan lain-lain. Nah sekarang kita bahas tahapan-tahapan dalam proses branding jangka panjang. Tahapan ini disebut dengan 6 tahapan dalam membangun hubungan dengan konsumen. Dalam 6 tahapan ini ada proses yang namanya targeting, selling, marketing, CRM, upselling, dan branding. Mungkin kamu semua nggak asing dengan istilah-istilah ini. Karena ya memang istilah ini sering kita pakai di aktivitas marketing. Cuman yang jadi beda ketika saya ubah aktivitas tersebut menjadi tabel seperti ini. Nah, dengan tabel ini kita jadi paham. Ternyata apa yang kita lakukan itu ada yang namanya objek, ada yang namanya tindakan, dan ada yang namanya hasil. Dari tabel ini juga kita jadi paham parameter apa sih yang harus kita lakukan dari setiap tahapannya dengan jelas. Di sini yang membuat itu semua jadi lebih mudah dan implementatif di bisnis kamu. Sekarang kita bahas dulu tahapan pertama dan kedua, yaitu targeting dan marketing. Tahapan ini atau fase ini saya sebut sebagai dengan fase connect. Kenapa disebut fase connect? Karena ibaratnya bisnis kita tuh harus langsung klik dengan mereka di fase ini. Mereka harus langsung terkoneksi sama kita. Mereka harus langsung paham kenapa kita ada dan kita bisa langsung menarik buat mereka. Di fase ini kita harus melakukan tindakan yang namanya targeting. Apa sih itu targeting? Targeting adalah menyeleksi beberapa kelompok yang nanti kita lihat mana aja sih yang potensial buat bisnis kita. Di sini kita sebut targeting ini merubah audiens menjadi traffic. Audiens di sini saya sebut atau kita sebut sebagai orang yang nggak kenal kita. Dilakukan targeting, kita kelompokkan, kita cari, kita pilih mana yang berpotensi menjadi calon konsumen kita agar kita tahu mereka tuh sebenarnya di mana sih? Mereka tuh senang dengan apa sih? Apa sih pain point mereka? Nah, hasilnya adalah traffic. Kita tahu mereka tuh ada di mana. Kita tahu mereka suka mejeng di mana. Kita tahu mereka suka platform sosmed apa. Nah, ini yang disebut dengan targeting yang menghasilkan kita tahu traffic mereka itu ada di mana. Saya analogikan misalkan kita punya produk obat suplemen. Dan lebih spesifik lagi, obat suplemen ini adalah suplemen untuk anak. Sehingga jelas target siapa sih yang kita sasar, ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang nggak punya anak. Gak mungkin kan yang nggak punya anak. Yang jelas kita akan menyasar ibu-ibu, bapak-bapak yang dimana mereka itu sering kumpul. Platform apa yang mereka sukai dan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Disinilah fungsi targeting. Kita akan tahu semakin banyak problem yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Dari targeting ini juga kita akan memahami bagaimana cara marketing kita. Sehingga dalam fase ini kita nggak bisa memisahkan mana marketing, mana targeting, karena satu kesatuan. Targeting ini jadi fondasinya marketing. Dengan marketing, kita mengkomunikasikan dengan mudah bisnis kita. Mengkomunikasikan dengan serius produk kita ini menyelesaikan masalah apa. Nah, dari marketing ini, yang mereka tertarik, tentu mereka akan mencari kita atau datang kepada kita. Kalau dalam sosial media mungkin ya nge-DM kita, nge-WhatsApp kita, yang intinya mereka sudah tertarik sama kita, coba tanya-tanya tentang produk kita, dan inilah fase di mana kita sudah terkoneksi dengan mereka. Yang kedua, dilanjut dengan yang namanya marketing.
Kita komunikasikan konten, komunikasikan pesan, kita bikin spanduk gitu ya. Sehingga dari traffic tersebut itu menjadi lead. Yang dimana lead ini adalah calon pelanggan atau calon konsumen potensial kita yang bisa kita nanti lanjutkan ke fase selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tahapan selling dan CRM. Tahapan ini saya masukkan jadi fase yang namanya belief phase atau fase mereka harus mempercayai kita. Kenapa saya menamakan ini sebagai fase belief? Karena yang namanya di tahapan selling dan CRM adalah tahapan yang krusial di mana mereka harus percaya sama kita dan kita tumbuhkan kepercayaannya. Tentu aja kalau mereka percaya, ya mereka pasti beli produk kita. Kalau mereka udah percaya lagi, mereka kasih feedback, kasih review, kasih kritik, bahkan saran, supaya bisnis kita makin berkembang. Konsumen yang kayak gini, itu sudah tervalidasi bahwa apa yang kita sampaikan di tahapan pertama dan tahapan kedua sesuai dengan produk kita. Makanya mereka akan sangat rela untuk memberikan review, memberikan kontribusi, dan bahkan memberikan saran. Supaya apa? Supaya bisnis kita itu bisa sustain. Dan mereka bisa terus bersama dengan kita, membeli produk kita, dan lain-lain. Namun sayangnya, para pebisnis sekarang itu hanya fokus di tahapan selling aja. Nggak lebih lanjut ke tahapan CRM atau Customer Relationship Management, di mana ini juga sebenarnya penyambung ke tahapan selanjutnya. Dan rata-rata para pebisnis itu berharap dengan CRM itu langsung upselling, langsung jualan lagi atau langsung cross-selling. Padahal dalam tahapan CRM ini, yang kita butuhkan adalah feedback. Ya, bagus-bagus mereka kasih review bagus gitu. Nah, yang kita harapkan dari CRM adalah kontribusi mereka kepada kita untuk ngasih masukan-masukan yang berarti buat kita. Karena semakin banyak lagi masukan-masukan dan insight-insight ini, kita akan bisa menargetkan atau melakukan marketing yang lebih gencar lagi. Kita akan bisa memberikan janji lebih banyak dan menunaikan janji tersebut. Sehingga ketika dalam hal fase ini, rasa kepercayaan mereka akan terus tumbuh dan kita pun akan terus bisa menanamkan kepercayaan lebih dan lebih lagi kepada konsumen kita. Dan salah satu indikasi CRM adalah memang menstimulus untuk repeat order atau pembelian ulang. Jadi kalau saya simpulkan, memang di tahapan selling, tadi kita merubah leads menjadi konsumen, yang artinya terjadi penjualan. Dari sana kita lakukan CRM lagi supaya jadi pelanggan. Pelanggan ini indikatornya adalah jadi pembelian berulang. Maka dalam fase ini targetnya sudah jelas bahwa harus didapatkan penjualan, harus didapatkan omset, dan juga harus terjadi repeat order atau pembelian berulang. Nah, akhirnya kita ke fase selanjutnya, fase yang mungkin paling kita nanti, dan fase ini ada tahapan branding. Namun sebelum tahapan branding, di sini saya masukkan jadi tahapan upselling dan branding. Saya sebut fase ini adalah sebagai fase bonding ya. Kenapa disebut fase bonding? Karena dalam fase ini, kita atau para pebisnis bukan lagi mengharapkan masalah penjualan, pendapatan, bahkan lebih dari kepercayaan. Kita, para bisnis, itu berharap mereka itu jadi bagian dari bisnis kita. Dan itu yang kita inginkan ketika kita memiliki branding yang positif. Kita banyak orang-orang yang bersamai kita. Dan kenapa upselling itu masuk jadi bagian bonding? Emangnya orang senang dijualin? Di fase ini lucunya, iya. Mereka senang sekali dijualin oleh kita ketika mereka sudah percaya sama kita. Karena mereka yakin bahwa kita sebagai brand, sebagai bisnis, itu bisa menyelesaikan masalah mereka dengan lini produk yang sama. Atau lini produk yang berbeda. Saya contohkan brand Apple. Brand Apple itu punya lini produk yang banyak, beragam. Dan kita tahulah, kalau orang yang sudah masuk ke ekosistemnya brand Apple, dan orang yang sudah beli satu lini produk, kemudian mencoba lini produk yang lain, dia akan terus di ekosistem Apple. Bahkan ada yang namanya Apple fanboy. Mereka siap berjuang gitu ya, mereka siap untuk menceritakan, bahkan mereka siap membela Apple ini. Dari brand Apple tadi, kita belajar bahwa memang ternyata fase ini, fase upselling dan fase branding, itu adalah fase yang namanya bonding. Dan dari tahapan upselling ini, kita jelas ya bahwa outputnya atau parameter tahapan ini kita sukses untuk kita lakukan, itu adalah dengan adanya pembelian yang banyak di lini produk kita yang lainnya. Artinya kita sukses dalam melakukan upselling di lini produk lain. Kemudian
untuk masuk ke tahapan branding ini sebenarnya nanti banyak sekali yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah narasi. Kita contohkan lagi Apple. Mereka punya brand owner yang selalu maju ke depan, menceritakan kenapa produk ini diciptakan, dan lain-lain, sehingga timbul rasa emosi, rasa keinginan dari pelanggan untuk terus bersama dengan Apple. Mereka memahami secara kuat kenapa sih Apple ini menciptakan produk tersebut, dan kenapa produk tersebut diyakini bisa menyelesaikan masalah mereka. Branding ini sebenarnya parameternya agak cukup sulit untuk kita ukur, terutama untuk para pebisnis pemula, kemudian menengah gitu ya. Walaupun sebenarnya ada ukuran-ukuran yang bisa kita ukur. Cuman kalau saya lihat untuk parameternya, ya kita anggap aja kalau kita brandingnya berhasil, berarti brand kita itu dibicarakan secara positif, baik oleh user atau non-user gitu. Ada istilahnya kalau dalam konten sosial media itu user generate content. Nah, semakin banyak user generate content ini, artinya proses branding Anda di bisnis Anda itu berhasil. Kesimpulannya, yang namanya branding itu bertahap. Dan kita hari ini sudah belajar 6 tahapan dalam membangun branding. Tahapan itu adalah targeting, marketing, selling, CRM, upselling, dan branding. Outputnya jelas, kita ingin merubah orang yang tadinya audiens atau orang yang nggak kenal kita jadi seorang promotor yang siap membela produk kita, membela brand kita. Dari 6 tahapan ini kita belajar juga, setiap tahapan itu ada parameternya. Dan parameternya ini silahkan Anda dan tim kembangkan bagaimana kalian meset parameter-parameter tersebut sehingga tahapan branding ini bisa diimplementasikan di bisnis Anda. Semua bisnis besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi tetap semangat untuk implementasikan apapun yang kita bisa. Dan jika kamu suka dengan video yang seperti ini, silahkan like, komen, atau subscribe video ini. Dan insya Allah kita akan bahas selanjutnya video seperti ini seputar bisnis, marketing, selling, dan lain-lain di video selanjutnya. Bye-bye.